Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang berbahagia, pada kesempatan hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tentu Allah masih banyak memberikan kepada kita nikmat sehat dan tentunya nikmat bisa bertemu dalam kegiatan hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, dan insya Allah kita akan diakui oleh umatnya Kanjeng Nabi di yaumul akhir nanti. Amin. Rekan-rekan yang berbahagia, belum lama ini aksi teror bom bunuh diri kembali terjadi, membuat heboh hampir seluruh penjuru tanah air. Kemudian menimbulkan banyak sekali pertanyaan di tengah keberagaman kita. Dan ternyata ada potensi konflik, katakanlah sektarian ataupun konflik antar agama yang cukup tinggi jika keberagaman itu tentu tidak dikelola dengan baik. Rekan-rekan yang berbahagia, setidaknya ada 3 ikhtiar yang perlu kita lakukan sebagai upaya preventif ataupun pencegahan terjadinya konflik sektarian ataupun konflik agama di tengah masyarakat kita. Yang pertama adalah tentu tidak mudah terhasut. Tentu kita mengecam keras terhadap aksi teror, kekerasan, kekejaman, kebiadaban dimanapun, oleh siapapun, dan atas nama apapun. Sebab semua aksi hanya akan menimbulkan korban jiwa dan merusak peradaban yang ada. Alhamdulillah, suasana di negara kita masih relatif kondusif, aman dan damai. Namun, tidak bisa dipungkiri, ada pihak-pihak yang ingin kemudian mengusik keutuhan, kerukunan hidup beragama kita. Tampaknya di tengah keragaman suku, agama, budaya yang ada, masih saja ada yang belum menyadari arti keragaman dan arti kebinekaan. Pada titik inilah ada oknum-oknum yang kemudian memanfaatkan rasa empati, simpati, dan keterpanggilan ukhuwah Islamiyah kita. Di media sosial misalnya, banyak sekali berseliweran postingan-postingan berupa gambar ataupun bernada hasutan supaya kita memusuhi umat yang lain yang ada di Indonesia. Yang kita kecam adalah perbuatan kekerasannya, tentu bukan agamanya. Jika yang kita kecam adalah agama, maka tidak jarang akan muncul yang namanya labeling ataupun pelabelan. Misalnya label sesat kepada mereka yang tidak seakidah dengan kita. Tidak jarang kemudian ada juga yang mengolok-olok sesembahan mereka dengan kata-kata yang bahkan tidak pernah enak didengar. Tentu kata-kata yang seperti itu tidak hanya bermuatan negatif, tetapi bahkan provokatif karena menimbulkan ketersinggungan. Sebagai seorang yang beriman, bertakwa dengan agama kita, apa yang kita yakini tetapi bukan dengan mengejek, mengolok-olok dan menghina sesembahan mereka. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya Quran Al-An'am ayat yang ke-108, yang artinya, janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nantinya akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat untuk menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka kembali. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan tabayun, semacam klarifikasi ataupun konfirmasi, mengecek sebuah kebenaran, berita maupun postingan di media sosial. Dikarenakan jika kita mudah terhasut, ini bisa menjadi awal kebencian dan awal perseteruan antar saudara, sekaligus perusak kerukunan intern maupun antar umat beragama. Rekan-rekan yang berbahagia, ikhtiar yang kedua adalah yang bisa kita lakukan sebagai upaya preventif pencegahan terjadinya konflik sektarian di tengah masyarakat adalah mengokohkan kembali
rasa nasionalisme, mencintai tanah air dengan keberagaman di dalamnya. Ini menjadi penting untuk saya utarakan karena hingga saat ini masih ada sebagian dari saudara-saudara kita yang anti dengan nasionalisme, anti dengan NKRI, dan anti dengan keberagaman. Misalnya pada periode Maret 2020 masih ada pawai yang dilakukan oleh puluhan orang di daerah Yogyakarta yang meneriakkan kembali pembentukan khilafah Islamiyah, yang kemudian meneriakkan juga anti nasionalisme. Dan yang bikin geleng-geleng adalah sebagian besar dari mereka adalah kaum muda yang sekitar usia 20-30 tahun, yang notabene adalah generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Inilah yang kita perlu waspadai, menyebarnya ideologi anti-NKRI. Jika ada kemudian narasi, opini, bahwa nasionalisme tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, tidak ada landasan hukumnya, tentu ini sebuah bentuk kengawuran yang hakiki. Jika kita membaca sejarah, Rasulullah SAW sendiri pernah mengekspresikan kecintaannya kepada Mekah sebagai tempat kelahirannya. Ini bisa kita lihat dalam penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah baiknya engkau sebagai sebuah negeri. Engkau merupakan negeri yang paling aku cintai, dan seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku akan tinggal di negeri selainmu." Di samping Mekah ada juga Madinah. Madinah juga merupakan tanah air Rasulullah. Disitulah beliau menetap serta mengembangkan dakwah setelah kemudian terusir dari Mekah. Di Madinah, Rasulullah SAW berhasil dengan baik membentuk komunitas Madinah dengan ditandainya lahirnya Watsiqoh Madinah atau yang biasa disebut dengan Piagam Madinah. Nah, kecintaan Rasulullah terhadap Madinah juga tidak terelakkan. Karenanya, ketika pulang dari berpergian, beliau memandangi dinding Madinah, kemudian memacu kendaraannya dengan cepat. Hal ini dilakukan karena kecintaannya kepada Madinah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan, "Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah seperti cinta kami kepada Mekah, atau melebihi cinta kami kepada Mekah." Hadis riwayat Bukhari. Apa yang kemudian dilakukan Rasulullah ketika kembali dari berpergian, yaitu memandangi dinding Madinah dan memacu kendaraannya agar cepat sampai di Madinah, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, menurut keterangan dari kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karya Ibnu Hajar al-Asqalani, yang menunjukkan ataupun menjelaskan itu adalah keutamaan Madinah sekaligus disyariatkannya cinta tanah air. Oleh karena itu, bisa jadi mereka yang tidak seakidah dengan kita, tetapi jangan lupa mereka tetaplah saudara kita sebagai bangsa, yaitu setanah air dan saudara kita dalam hal kemanusiaan. Maka ada 3 nomenklatur ukhuwah dalam agama kita, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah, ataupun ukhuwah basyariyah. Maka menjadi clear bahwa dengan semangat nasionalisme tidak ada alasan bagi kita untuk saling bermusuhan. Rekan-rekan yang berbahagia, yang ketiga, yang terakhir adalah meningkatkan sikap toleransi dan mengedepankan moderasi beragama. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara berdasarkan agama tertentu. Konsensus yang telah terbangun adalah republik. Dengan demikian, negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi keragaman agama. Rasulullah pernah berpesan, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, Hanifiyah wa samhah, artinya adalah agama yang lurus dan moderat. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Maka meskipun memiliki perbedaan teologis,
keyakinan, akidah, bukan berarti lantas membuat kita saling curiga dan juga bermusuhan. Sebaliknya, komitmen untuk berlomba-lomba berbuat baik untuk sesama haruslah menjadi konsensus bersama. Salah satunya ialah dengan memahami arti pentingnya toleransi dan saling menghormati. Memahami toleransi berarti memahami Islam itu sendiri. Dengan demikian, tatkala sewaktu-waktu, misalnya muncul konflik atau perselisihan di tengah masyarakat, maka umat Islam sudah seharusnya bersikap lebih arif, mengambil jalan damai, dan menempuh cara-cara yang humanis, bukan jalan kekerasan dan keributan, apalagi mengatasnamakan agama. Sebab kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan yang baru. Pada akhirnya, umat Islam harus menjadi pelopor dalam menjaga pilar-pilar kebangsaan, menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Kita harus menyadari betul bahwa kesatuan dan kedamaianlah yang menjadikan kita kuat, bukan perselisihan, bukan pula saling tuduh dan saling menyalahkan yang tiada akhir. Cukuplah konflik-konflik Poso misalnya menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa jalan damai yang ditempuh harus menjadi tradisi bersama dalam menyelesaikan permasalahan di tengah bangsa ini. Pemahaman agama yang baik akan menjadikan kehidupan kita semakin nyaman, aman, dan damai hari ini dan di masa yang akan datang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.